Al-Habib Harun Bahashim beserta keluarga beliau, mudah-mudahan kita selalu doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, sehat dan afiat dan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat beliau, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan Allah, dan segala urusan beliau, urusan akhirat, urusan dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga yang hadir selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diketahui Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sakit ataupun keluarga kita, mudah-mudahan percepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kembali kita bisa bersama-sama berkumpul di majlis ini dalam rangka kegiatan amaliyah zikir, kemudian kita tambah dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan tabi'in wa tabi'at tabi'in ila yaumil akhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu idza 'amilta ta'ah fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah wa quwwati wa husni tawfiqihi wa bidzalika yantafil a'jab wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha allati hiya jazilul thawab wa husnul ma'ab wa 'indahu ta'zumur rughbah wa takhiful mudawamah. Wal awwal atam wa idza waqa'at minka al ma'siyah fa iyyaka an tanzur ila bidayatiha allati hiya taqdir fa yad'uka dhalika ila al ihtijaj 'ala Allah wa huwa a'zam min al ma'siyah. Walakin yanbaghi an tanzur fi nihayatiha allati hiya alimul iqab wa indahu tubadiru ila taubah wa ta'zamur rahbah. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau berkata, apabila engkau melakukan suatu ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fanzur in syi'ta, maka lihatlah jika engkau menginginkan, fi bidayatiha, pada awalnya, allati kanat bihaulillah, yang mana ketaatanmu itu, ibadah yang engkau lakukan itu tidak bisa engkau lakukan kecuali dengan haulillah, dengan kuasa Allah, dengan bantuan Allah, wa quwwatihi, dan dengan kekuatan Allah, wa husni taufiqihi, dan kebagusan, keindahan daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sayuqiyahnya yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Setiap ketaatan yang kita gawi, setiap ibadah yang kita gawi, maka selalulah yang kita pandang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa kita yang menggawi. Jangan sampai kita merasa kita yang punya kekuatan, kita yang punya kebisaan untuk melakukan ketaatan tersebut. Kita hadir di majelis ini contohnya. Ini kan suatu ibadah. Ini adalah di antara amaliyah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran kita di majelis ini sayuqiyahnya harus kita kembalikan kepada Allah, karena ini atas pertolongan Allah, atas kekuatan Allah, kehendak Allah lah yang bisa menghadirkan kita di sini. Itu terutama. Jadi semua amal ibadah kita sholatkan, ya, kita bersedekah, kita membantu orang lain, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, semua amal ibadah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai
kita yang mempunyai perbuatan tersebut. Kenapa harus seperti itu? Karena banyak orang yang beribadah itu bisa timbul rasa ujub. Ada juga orang yang beribadah itu timbul rasa riya. Alasannya dan sebabnya apa? Karena ibadah yang dia lakukan itu dia kadang merasa Allah yang membantunya. Inya kada ingat lagi dan inya kada merasa bahwasanya itu adalah atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pada saat itu merasa ibadah yang dia gawi itu atas perbuatannya sendiri. Ketaatan yang dilakukan itu atas ke perbuatannya sendiri. Nah, ini yang bisa mengakibatkan orang itu ujub dan bisa mengakibatkan orang itu riya. Dan penyakit ujub dan riya itu adalah termasuk penyakit hati yang akan memusnahkan pahala ataupun amal ibadah kita. Tapi kalau orang yang bisa mengembalikan kepada Allah, setiap amal ibadah, inya kada merasa ini yang berbuat, inya kada merasa ini yang ibadah, inya kada merasa inya yang sholat, sehingga yantafil i'jab, kata Imam Abdullah Haddad, sehingga dia akan terhindar daripada sifat ujub, merasa heran kepada dirinya, merasa harap. Surah itu namanya ujub. Jadi kalau merasa harap itu berarti dia yang menggawi. Tapi kalau inya kada kau menggawi kecuali atas pertolongan Allah, kada kau menggawi kecuali itu atas taufiknya Allah, maka apa yang mau dibanggakan daripada dirinya? Karena tidak ada perbuatan yang dia bisa lakukan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kada ada yang kau dibanggakan. Sehingga ujub terhindari, sifat riya terhindari, sifat kibir, sombong juga akan terhindari. Maka intinya adalah bisa kadanya kita itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih merasa sudah banyak ibadah, ya, sholat 5 waktu rajin, kada pernah ketinggalan, sholat sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholawatnya rajin, zikirnya rajin, kita merasa sudah banyak beribadah, berarti pada saat itu kita merasa kita yang punya kekuatan untuk beribadah, kita yang punya perbuatan untuk ibadah. Sedangkan pada hakikatnya itu tidak akan terjadi kecuali atas kekuatan Allah, bantuan dari Allah, i'anah, pertolongan dari Allah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa menyebabkan orang itu sombong, bisa mengakibatkan orang itu ujub. Wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha allati jazilul thawab wa husnul ma'ab. Dan juga kalau engkau menginginkan, silahkan engkau lihat pada nihayatiha, akhir daripada amal ibadah kita, yaitu Allah akan memberikan pahala yang besar. Boleh juga. Jadi kita ini kalau ketika ibadah, yang kita pandang itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah fadilah ataupun keutamaan daripada ibadah tersebut, pahalanya yang banyak, yang besar. Itu boleh juga kita pandang. Kenapa? Karena dengan sebab kita memandang daripada fadilah amal itu, ini akan menyebabkan bagi kita orang yang awam ta'zumur raghbah, keinginan untuk beribadah itu besar, akan lebih menimbulkan rasa minat kita untuk beribadah. Oh, kalau ini fadilahnya ini fadilah ini, kalau ini pahalanya sekian, maka timbullah rasa keinginan kita untuk beribadah. Bagi kita orang yang awam itu kada masalah. Beribadah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ikhlas bagi kita orang yang
awam. Beda dengan orang yang muqarrabin, beda dengan orang yang arifin, itu lain lagi ya. Mereka ibadah itu kada mengharap pahala lagi. Mereka beribadah itu karena atas perintah Allah. Nya kada memandang mana wajib mana sunnah, semuanya digawi karena itu adalah perintah Allah. Nah, dan juga mereka kada mengharap pahala lagi. Yang penting dengan ibadah inya telah melaksanakan perintah Allah. Harapan mereka apa? Harapan mereka adalah Allah ridha kepada mereka, itu aja. Bahkan masalah surga neraka pun orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang arif billah, mereka kadang memikirkan itu. Bahkan walaupun ujarnya berdiam di neraka, yang penting Allah ridha, itu kada masalah. Karena yang tujuan utama mereka adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang masih menapak ya selangkah demi selangkah, kada kawa langsung sampai ke sana. Maka dari dasar dulu, kada apa-apa kita mencari fadilah daripada amal, mencari pahalanya. Kenapa dulu semakin lama insya Allah akan semakin meningkat keikhlasan, tingkat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Abdul Haddad, boleh saja kita melihat kepada fadilah daripada taat kita, yaitu pahala yang besar. Allah akan janjikan tempat kembali yang indah, tempat kembali yang membahagiakan kita, yaitu surga. Sehingga orang yang ada perasaan seperti itu, dan kalau itu yang dia pandang, akan juga meringankan istiqomah dalam ibadah, semangat dan istiqomah. Wal awwalu, dan yang pertama ini lebih sempurna. Apa yang pertama tadi? Ketika kita memandang adalah di situ keutamaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap taat, setiap ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah dari Allah. Semuanya atas taufik Allah, semuanya pertolongan Allah, semuanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih sempurna kata Imam Abdullah Haddad. Ya, ini lebih mengena di hati kita. Ya, akan lebih mendinginkan hati kita, karena ini akan menghindarkan kita daripada penyakit-penyakit hati. Nah, orang yang bisa sombong, orang yang bisa ujub, orang yang bisa riya, karena inya merasa inya yang berisi kekuatan, inya yang punya kebisaan, inya yang punya ketampanan, inya yang merasa punya ilmu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan orang itu sombong, ujub dan sebagainya. Tapi kalau ini kita hilangkan rasa, ya, rasa mempunyai, rasa memiliki kita hilangkan, semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah sifat-sifat itu semuanya. Karena kita punya keyakinan kalau Allah kada menolong kita untuk sholat, maka kita tidak akan bisa sholat. Kalau Allah tidak menolong kita untuk hadir ke majelis ini, maka kita tidak akan bisa hadir ke majelis ini. Keinginan ada, tapi Allah kada menolong kita, maka biasanya ada aja halangan-halangannya untuk hadir. Hendak hadir majelis, tapi Allah kada berkehendak, Allah kada menolong kita, Allah berikan halangan. Apakah halangan? Banyak ya, kadang-kadang ada tamu lah datang, ada urusan itu urusan ini, sehingga kita tidak bisa hadir majelis yang sudah kita niatkan sebelumnya. Nah, jadi kan menandakan apa? Menandakan ibadah kita, perbuatan kita semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita camkan setiap ibadah kayak itu. Kita baca Quran kah kayak itu juga. Kalau Allah kada menolong, kalau Allah kada berikan taufik, maka tidak akan bisa kita baca Al-Quran, tidak akan bisa baca sholawat, tidak akan bisa baca zikir. Karena kalau sudah ada perasaan seperti ini, sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun bacaan Quran kita, maka sifat ujub, riya, sum'ah, takabur itu tidak akan bisa berhinggap di dalam hati kita. Karena kita merasa tidak punya apa-apa. Karena itu semua yang punya adalah Allah, yang punya kekuatan Allah, yang punya kebisaan Allah, yang punya ilmu Allah, semuanya adalah milik
Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'at minkal ma'siyah, dan apabila terjadi kepadamu suatu perbuatan maksiat, kata Imam Abdul Haddad, fa iyyaka an tanzur ila bidayatiha, dan janganlah engkau melihat kepada awal mula daripada perbuatan maksiat itu, yaitu takdir. Kalau kita berbuat maksiat, ya kita menyuntan maksiat tuh, minuman keras maksiat, jangan sampai kita berkeyakinan itu takdir Allah. Kenapa engkau mencuri? Karena ini takdir Allah. Kan pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika ada rakyatnya yang mencuri, maka dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kenapa engkau mencuri? Katanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, aku mencuri. Ya, kada lawas habis itu ditempeleng oleh Sayyidina Umar. Ujar pencuri tadi, kenapa aku tempeleng saya? Ya, kata Sayyidina Umar? Karena aku ditakdirkan Allah menempeleng kamu. Nah, berbicara takdir. Jadi perbuatan maksiat jangan kita sebut itu adalah ataupun takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sudah takdirnya aku bermaksiat. Ini sudah takdirnya aku berzina. Ya, jangan ya. Kenapa? Karena kalau kita membulikan kepada Allah dalam perbuatan maksiat, maka kita akan menimbulkan hujah kita kepada Allah. Ya Allah, dulu ulun maksiat atas takdir pian jua. Ya Allah, dulu ulun kada sembahyang atas takdir pian jua yang kada nak membantu ulun untuk sembahyang. Sehingga kita menyalahkan Allah. Ketika kita menyalahkan Allah, kata Imam Abdul Haddad, maka wahwa a'zam minal maksiyah yang kita gawi. Ya. Ihtijat kita, hujah kita gara-gara menyalahkan Allah itu lebih ganal dosanya daripada perbuatan maksiat yang kita gawi tadi. Kita meninggalkan sholat, kan ganal nih dosanya meninggalkan sholat tadi. Keyakinan kita, oh sudah takdir nak meninggalkan sembahyang nih. Maka dosanya kita berkeyakinan bahwasanya Allah, ya, atas takdir Allah kita meninggalkan sholat ini, dosanya itu lebih besar daripada kita meninggalkan sholat tadi. Bahaya ya, jangan sampai ada keyakinan yang seperti itu. Kalau perbuatan taat dan ibadah memang akhlak dan adab kita, dan sebaiknya seharusnya kita kembalikan kepada Allah, bukan dari kita. Tapi perbuatan maksiat jangan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nantinya kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yang bagi antanzur fi nihayatiha allati hiya alimul iqab. Tetapi hendaklah engkau melihat kepada akibat daripada perbuatan maksiat itu. Apa perbuatan maksiat? Perbuatan maksiat itu akan berakibat dosa yang besar dan azab yang pedih. Itu aja yang kita lihat. Nah, kadang sembahyang maka azab Allah pedih, dosanya ganal. Mencuri dosanya ganal, berzina dosanya. Itu yang kita lihat, dosanya yang kita lihat. Ancaman Allah yang kita lihat, hukuman Allah dan siksa Allah yang kita lihat. Wa indahu tubadir ila taubah wa ta'zumur ruhbah. Maka dengan sebab itulah kita akan cepat untuk bertaubat kepada Allah kalau tergawi perbuatan maksiat. Dan wa ta'zumur ruhbah, dan akan menimbulkan rasa takut kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat tuh tahu dosanya kayak apa, berbuat maksiat kita ingat ancaman Allah kayak apa, kita berbuat maksiat tahu siksanya nanti di neraka kayak apa, maka pasti kita akan segera taubat. Pasti akan timbul rasa takut kepada Allah. Misalnya kita mata, ya, mata kalau kita gunakan untuk maksiat, untuk melihat auratnya perempuan misalnya, maka di dalam riwayat kalau mata kita gunakan maksiat untuk memandang yang bukan halal bagi kita, nanti di antara siksa Allah Subhanahu wa taala, mata kita akan ditombak dengan tombak daripada api neraka. Ya. Maka kalau kita ingat dengan siksa Allah, ya kita nih berbuat maksiat nih, tak ingat siksa Allah kayak ini, kalau kita maksiatnya kayak ini, maka timbul rasa takut kita kepada Allah, dan
akan menyebabkan kita bertaubat kepada Allah. Yang jelas manusia itu memang kada selamat daripada perbuatan dosa. Tapi sebaik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Orang itu tidak akan taubat kepada Allah kalau kada menyesali dan tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Jadi orang taubat itu yang pertama harus ada rasa penyesalan, harus ada rasa takut, ya, kembali kepada Allah, sehingga muncullah keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah, kata Imam Abdul Haddad, perbuatan taat kita kembalikan lawan Allah. Tujuannya apa? Supaya kada ujub, supaya kada riya, supaya kada sombong, supaya kada sum'ah. Kalau kita kada sombong, kada ujub, kada sum'ah, maka amal kita terjaga, pahalanya itu terjaga. Tapi kalau kita ibadah tapi diisi dengan rasa ujub atau rasa sombong, merendahkan orang lain yang kada ibadah, ibadah kita banyak tapi merendahkan orang yang kada ibadah, maka ini akan menghapus dan memusnahkan pahala-pahala kita. Nah, ini sebabnya apa? Gara-gara ini merasa ini yang menggawi ibadah tadi. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, dia akan selamat. Dan yang selanjutnya, kalau kita menggawi perbuatan maksiat, jangan lihat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah siksa ataupun akibat daripada perbuatan maksiat itu, siksa Allah yang pedih, azab Allah yang pedih, dosa yang besar, murkanya Allah Subhanahu, itu yang kita pandang, sehingga akan menyebabkan kita taubat kepada Allah, takut kepada Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk berbuat taat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan untuk menghindarkan daripada perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ini singgung sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.